Udah tuh. Lu udah juga? Sip, udah semua. Ya udah kalau udah. Ya. Nah, mungkin Ya. selamat datang buat beli Gusdes Gusday. ke Ya. Beyond the Blast Beat nih. Program Ya. kita Ya, yang baru. program baru lah, acara Ya. kecil-kecilan ya kan. Untuk Ya, mengisi semoga waktu bisa. luang. Ngulik seputar dunia kreatif sih, Bli. Oke. Nah, kebetulan Beli Gustev ini adalah salah satu ilustrator dari Bali yang karyanya itu dipakai ketika Coldplay kesini ya. Nah, ya. 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 Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin kita perkenalkan dulu. Ya. Yeay. Perkenalan Ya. dulu dengan 10.000 orang depan kita. Beli Gustev. Ya. Gusdes. Ya. Beli Gusdes ini siapa sih? Kapan mungkin terjun ke dunia ilustrator? Apa ya mungkin bisa dijawab Oke. lah. Oke, namaku Gus D Sidhi, Gus Sidhi. Itu bisa dipanggil Gus D. Ilustrator, udah profesional selama 3 tahun. Sekarang full time di Vlogto Studio. Tapi ya itu selain full time itu juga ya ada proyekan-proyekan pribadi juga karena di studio juga lumayan fleksibel ya gitu sih. Full time sebagai ilustrator aja, nggak ada yang lain gitu. Beli ini asli Bali. Asli Atau Bali. Bukan Aku pendatang. Bukan. Aku aslinya dari Klungkung, tapi Lahir besar situ. lahir dan besar di Klungkung 25 tahun lalu. Setelah itu sekarang lama di Denpasar sih karena kerja kan. Iya. Kerja itu selama 3 tahun udah di Denpasar gitu. Oke. Yeah. Nah, boleh ceritain nggak sih Bli? Awalnya tertarik dengan dunia ilustrator nih karena apa? Atau Emang udah karena gambar ngeliat dari temen dulu kah? kan? Atau Ya, ngeliat ya. suatu karyanya siapa? Oh, Atau ya. apa? Awalnya pasti kan dulu dari kecil aku gambar. SD itu aku lomba-lomba gambar gitu. Udah dari kecil gambar. Setelah itu pas SMA sebenarnya besar gininya. SMA tuh di Denpasar. Enggak, di Klungkung. Di Klungkung, udah. Di Klungkung ya. Itu waktu itu aku gambar sambil gini loh. Sambil jualin gambar ke orang gitu, teman-temanku gitu. Oh, gambar kertas nih dijual? Iya, dijual. Oh, Jadi oke. biasanya kalau orang pasangan gitu baru pacaran ngasih Dilukis. hadiah tuh aku ngelukisin ya, kayak gitu. Udah kayak gitu. Itu pekerjaan yang agak menyedihkan karena kadang ordernya sekarang udah putus 3 hari itu pas beres kan aku nggak dibayar semua kayak gitu. Kejadiannya jadi ya dari itu setelah itu mungkin orang tua kayak orang nih anak nih gini ya dia itu nggak cuma hobi gambar ternyata Bisa juga ngasilin. ngasilin gitu karena kan ya namanya orang tua di Asia dan Bali gitu kayak gambar tuh ngapain sih kamu gambar gitu, kamu jadi Kuliah kalau seniman nggak gitu. dokter ya teknik gitu ya. Iya, Iya. dulu aku SMA tuh yang lumayan lah anak IPA gitu. Guru biologi juga bilang kamu jadi dokter aja segala macam gitu. Juga PMR kan dulu pas SMA. Jadi kayaknya orang bayanginnya aku mau kedokteran segala macam. Setelah itu aku ditanya sama orang tua Bapak Aji kalau aku manggilnya itu kayak kamu tuh mau lanjut gambar apa gimana gitu. Boleh deh lanjut gambar, kayaknya aku senangan gambar gitu. Awalnya nyari arsitek gitu kan, nyari aman gitu gambar. iya, Kalau di iya. Bali biasanya nyari arsitek. Arsitek, desain interior. Ya interior karena lebih kelihatan duitnya gitu lah. Nah, ya. Lebih kelihatan Bener, duitnya bener. daripada kamu gambar tuh apa kerjaanmu, gimana cara jualannya. Susah menjelaskan kepada orang tua seperti itu kan. Betul. Jadi awalnya nyari arsitek Udayana. Tapi teman Aji tuh kerjanya juga kayak kontraktor gitu. Bangun-bangun ya. Ya bangun-bangunan tapi khusus untuk jualin kakak baja gitu loh. Jadi dia punya teman arsitek, dia nanya kayak waktu itu aku kelas 3 SMA udah mau nyari kuliah gitu kan. Ditanya orang tua tuh kayak ini anak mau kemana gitu, oh arsitek. Oh bisa gambar, mending desain aja, dia bilang kayak gitu kan, kayak di kafe aja karena lebih luas gininya. Itu posisinya udah kuliah tuh, belum? Belum. Baru Baru SMA ini. di SMA akhirnya pada saat itu shift lah udah daftar nih di Undur arsitek tapi yaudah coba di kafe gitu, nyari di kafe yang taunya cuma isi Denpasar aja kan, akhirnya masuk sana. Pas tes di Udayana itu udah tesnya sembarangan gitu loh. Jadi udah caraku jawab tesnya itu aku lihat lembar paling belakang nomornya berapa 60 kan. Iya. Aku jawab sampai 60 gitu. Gak ada soal berarti ya. Nggak ada soal, jadi udah beres gitu. Karena emang targetnya ke DKV. Iya udah berarti. kayak waktu itu udahlah di kafe aja, ngapain juga aku Iya, gitu iya. bangunan kan, rangka usuk gitu, ngapain aku gitu kan nggak ada. Akhirnya di DKV-nya itu yang diseriusin gitu. Di kafe di universitas. Di Institut Seni Indonesia Denpasar.
Oh, Kayak isi yang ya, isi. pasar. Iya, isi iya. ya. Isi di Isi, pasar. isi. Ya. Itu pakai tes juga enggak ya? Oh pakai tes. Tapi nggak serius? Nggak susah. Enggak susah. Nggak susah. Ada pakai Pakai gambar. gambar ya? Gambar aku jelek sih pas tes aku kayak gitu. Karena aku bukan orang yang gambar cepat gitu lah, yang bukan kayak. Oh, tapi di situ tesnya ngegambarnya harus durasi berapa lama Iya gitu 1 ya? jam itu Iya beres sih. ya. Aku waktu itu soalnya arsitek juga sempet. Gagalnya beberapa kali tuh karena didurasiin, kita suruh bikin desain sebanyak itu, struktur dan lain-lain, 6 jam harus selesai. Oh ya, waktu itu aku 1 jam. Aku cuma gambar gapura doang gitu. Gapura doang. Itu jelek banget, sebelahku itu gambarnya bagus banget gitu. Ya yang sebelah gini sih, yang di sebelah. Insecure ya, bikin insecure. Iya, tapi yang di sebelah itu lulus dengan nilai bagus juga beasiswa sih. Jadi akhirnya kayak aku tuh ya udah yang penting masuk aja udah gitu. Berarti belajarnya semua dari kuliah ya awalnya ya? Iya, Apa memperdalamnya ya? Memperdalamnya. Kalau belajar kan awal sendiri ya? tahu desain tuh dari kuliah. Dari kuliah? Sama sekali karena aku lulusan SMA kan, teman-temanku SMK multimedia tuh Oh, oke dia lah, duluan tuh ya? udah tahu DKV itu apa, desain itu apa. Photoshop tuh udah disikat sama udah dia. tahu. Aku Oh, berarti selama SMA belum pernah megang software untuk belum desain sama gitu? sekali. Jadi aku belajar itu pas kuliah itu banget gitu. Jadi bahkan aku nginstal pun nggak tahu caranya. Nggak, aku nginstal nggak tahu caranya. Jadi ke rumah teman nih instalin dong gitu. Setelah itu gambar, belajar itu benar-benar 4 tahun itu belajar cara desain gambar digital dan desain gitu loh. Oke. Gitu. Ya. Nah mungkin lanjut ke untuk proses ketika membuat sebuah karya nih. Kira-kira gimana sih Bri nyari ide, terus prosesnya langsung dibawa output kemana, apa device yang dipakai, ya kan, software yang dipakai, itu gimana tuh? Bri? Kalau aku prosesnya biasanya bisa ada 2 sih, kan tergantung nih. Kalau misalnya klien, kalau ini untuk klien sama untuk pribadi gitu. Iya. Kalau untuk pribadi aku jelasin dulu kayak misalnya lebih gampang. Biasanya aku dapat idenya itu dari, karena aku suka baca gitu kan. Nggak yang baca banget, tapi ada beberapa buku yang aku suka gitu. Juga suka kalau dulu tuh orang tua tuh sering ceritain dongeng segala macam itu, kadang itu masih ingat kan. Nah itu jadi ide. Biasanya lebih gampang dari ide langsung ke visual gitu. Jadi paling nyari mood board aja kayak maunya arahnya kayak apa. Jadi kalau orang bahasa desain itu nyari referensi lah gitu. Jadi kira-kira mau dia arah desainnya kemana gitu, udah pribadi aja biasanya lebih cepat gitu. Kalau desain untuk klien tuh biasanya agak lebih rumit karena biasanya referensi datangnya dari mereka. Iya, Iya, kadang dari mereka, kadang mereka cuma ngasih brief yang kasar gitu loh, kayak saya punya produk ini, saya mau bikin ini tentang tema ini gitu. Itu agak sulit tuh ya? Agak sulit. Bisa. Jadi kita kalau merekanya cukup bebas, kayak ya udah temanya ini kamu bikinlah gitu. Oke, itu gampang. Pas mereka temanya ini tapi mereka nggak tahu mereka mau bikin apa, biasanya kita harus gali lagi dengan belum lagi si kliennya itu belum tahu stylenya kita iya, yang gitu, gambarnya ya kan. Kadang kan ada yang datang, oh kamu bisa gambar, tapi saya rekomendasi kamu bisa gambar, kamu bikin lah gitu. Gitu. Iya, jadi kita tuh harus ngenalin diri lagi. Setelah itu kayak lagi ngasih tahu bahwa kita tuh kayak gini, bener nggak kamu maunya kayak apa gitu, sesuai nggak yang kayak gitu tuh. Biasanya komunikasinya yang di sana harus lebih terjadi intens gitu ya, lebih intens biar arahnya sama. Itu proses komunikasi dulu, setelah fix briefnya apa, arahnya kemana gitu tuh baru kayak proses sebelumnya, nyari mood board, bikin sketsa, warna, beres gitu. Kalau untuk device yang pakai laptop kah atau iPad? Sekarang biasanya? sih iPad ya, sekarang iPad karena udah pakai Procreate kan, lebih gampang. Di kantor juga semua pakai iPad gitu. Ya sekarang sih zaman sekarang dimudahkan dia. Benar-benar. Nah kalau yang aku lihat nih Bli, dari bisa dibilang porto kalau di Instagram, berarti kalau aku nilai punya gaya yang agak autentik ya, agak beda sendiri, dari nggak pernah seniman-seniman kelihatan. lain. Aku nggak tahu ya, orang bilangnya kayak gitu tapi aku ngerasa Nggak berbeda ngerasa gitu itu. ya, Nah, karena nggak berusaha gitu loh. Ada berusaha apa menuju ke sana ya. Apa ada sebutannya nggak sih style kayak begitu tuh di Apa Illustrator? ya? Aku palingan mungkin orang yang paling aku setuju pendapat orang tuh moodnya mungkin ya retro, vintage gitu. Ya, Tapi retro vintage, betul. Kalau dibilang, ada yang bilang juga rasanya kayak Art Nouveau segala macam. Ya benar, karena aku suka artis-artis Art Nouveau gitu, aku suka. Tapi kalau dibilang spesifik apa stylenya, aku nggak tahu ya. Karena kadang-kadang portfolioku terutama kalau klien tuh tergantung brief kan. Jadi gimana bentuknya, tapi line-nya itu biasanya adalah ya lumayan bentuk vintage dan retronya itu
tanda kutip rusaknya itu kelihatan gitu kayak aku teksturnya itu lumayan kelihatan gitu. Tapi ada nggak alasan tersendiri kenapa Bli mengarahkan karya-karyanya ke gaya retro vintage gitu? Selera sih sebenarnya, Selera, ya? Aku ngerasa aku tuh kayak umurku 25 tahun kan. Umur 25 tahun tapi emang rasanya dibanding yang seumuranku teman-teman tuh kayak aku tua banget. Jiwanya itu tua banget gitu loh kayak pasti Bli ini kalau misalkan disuruh milih lebih milih hidup di tahun 70 80 gitu. Iya kayaknya kayak gitu kayak apa yang aku suka gitu bentuk entah itu visual poster atau apa selalu yang tua gitu loh. Dari awal gambar tuh emang dari awal gambar kayak gitu. Jadi yang tua-tua tuh lebih eksotis di mataku. Jadi kayaknya itu selera aja sih. Iya sih. Dan karena portfolionya banyak kayak gitu jadi klien juga nih orang yang tahu gambarku ya udah bikin yang kayak gitu otomatis aja mereka gitu. udah tahu ya stylenya Bli. Kecuali kalau nggak tahu ya. Ya itu ribet. Ya itu ribet. Pernah nggak Bli dapet klien yang taunya bertentangan dengan style karyanya Style Bli sendiri gambarnya. gitu. Oh ada, sudah lagi ngerjain sebenarnya jadi ya ada. Nah itu outputnya akhirnya gimana? Apakah Belum. ganti ilustrator atau mencoba untuk mencari jalan tengah? Ini sebenarnya prosesnya masih di komunikasi tapi untung calon klienku cuma jujur gitu loh, dia bilang kayak aku tahu kamu bisa ngedesain tapi aku kayaknya perlu yang bukan kayak gini gitu loh. Boleh tahu nggak sih ini desain apaan? Untuk brand lah gitu. Jadi produk. Jangan dipancing untuk sebut dong. Jangan dong. Ini aneh juga. Ini nanti nggak goal nanti. Ya intinya kayak gitu. Tapi kan karena aku juga kebetulan kerja di Florto tuh ada tim juga. Jadi kan mereka tuh lumayan bisa, kita itu karena ada tim jadi bisa luas jangkauan visualnya. Jadi aku bilang oke, aku yang direct tapi ada kok ini kita bisa nyampe ke style. Oh dari studio tempat Bli kerja itu. Ya bisa. Jadi teman-teman itu lumayan bervariasi. Ya. Jadi aku satu studio itu ada beberapa, ada ya semua lah bisa gambar. Walaupun ada beberapa yang fokusnya desain gitu kayak Cuma stylenya lain-lain ya. Lain ini kayak yang bikin Joyland ini yang tahun lalu Dari kantor juga? Iya, Ode Baskara itu satu kantor sama aku. Jadi jadi kan dia stylenya beda banget, fun banget gitu loh. Cerah-cerahan dia. Warna-warni gitu ya. Jadi bisa kalau misalnya klien tuh pengen yang berbeda, tuh aku tinggal bawa tim gitu, nanti aku bantu direct aja gitu, masalah gitu. Cuma memang aku nggak akan kelihatan banyak styleku di sana gitu. Jadi kayak ketimpa lah. Iya ketimpa. Jadi ya profesional, yang penting ya masuk aja dulu. Klien senang ya kan. Klien senang. Kalau nggak harus kayak aku juga nggak apa-apa gitu namanya. Itu kan bicara kendala dalam pekerjaan. Apa? Ilustrator lah ya. Nah kalau kita bicara kendala, nggak tahu ya. Buat Bli ini kendala apa bukan? Cuman kan sekarang ada fenomena baru AI nih, yang bisa generate ilustrasi, generate foto dan lain-lain. Apakah itu menjadi kendala buat Bli atau justru membantu Bli dalam berkarya? Kalau perspektifnya ini mau jawaban positif apa yang pesimis apa yang optimis saya? Dua-duanya boleh. Dua-duanya lengkapin aja. Yang optimis dulu deh biar nggak gini. Kalau optimisnya itu ya namanya kita tuh kan kalau dilihat sejarahnya itu kayak dari revolusi industri itu kita memang selalu gitu kan. Betul. Maksudnya dulu nggak ada laptop, orang tuh mikir juga ya ada profesi tukang ketik kan. Dari jalan pakai kuda deh. Dari jalan pakai kuda gitu. Mulai kereta ya, ada. sekarang nggak ada ya, orang bawa motor kan gitu. Setelah itu dulu mungkin sedikit yang bisa bawa motor, jadi ada yang khusus bawain apa namanya kayak ojek gitu. Sekarang siapapun punya itu. Jadi perkembangan itu selalu ada gitu karena demandnya ada gitu. Jadi kayaknya ya sebagai manusia buktinya kamu bisa bertahan selama berarti itu. Bagaimana menyesuaikan dirinya, beradaptasinya menyesuaikan dirinya itu pasti ada gitu loh. Jadi ini masalah udah bilangnya apa, inevitable gitu, kayak udah nggak terelakkan lagi. Memang itu dunia itu bergerak seperti itu gitu loh. Kita tuh selalu punya obsesi untuk mempermudah hidup sendiri gitu loh. Walaupun kadang ya gitu kita berusaha mempermudah diri kayak gimana caranya biar ngirim email, ngirim surat cepat. Sekarang dulu orang ngirim surat tuh yang penting-penting aja. Sekarang bisa di spam kamu gitu kan. Kayak berarti gitu. yang dilihat itu tujuannya, entah itu mau pakai tools apapun, ya goalsnya sampai di situ, kena nggak nih gitu. Iya betul. Jadi sisi positifnya mungkin sekarang karena dengan ada AI itu
kita tuh bukan sebagai yang kreator lagi, tapi sebagai yang ngedirect. Ngedirect, iya. Ngedirect si AI ini ya. Ngedirect si AI itu karena kan AI itu tetap tools sejauh ini gitu loh. Iya, iya. Sejauh ini kita nggak tahu seberapa pintar dia gitu kan. Betul, Ya tiba-tiba pintar banget gitu kan, nggak tahu kan. Jadi sejauh ini kita positifnya ya kita ngedirect. Setelah itu karena udah ada sebenarnya profesinya itu ada director namanya. Jadi dia itu ada director jarang gambar walaupun dia biasanya ilustrator. Oh dia di tim ya? di tim. Jadi bahkan sekarang pun udah ada namanya director. Jadi dia itu tujuannya ngedirect tim untuk mencapai visual tertentu gitu loh. Yang dia menerjemahkan visual atau kebutuhan klien jadi visual, dia ngedirect tim. Nah kita tuh bisa kayak gitu kayak AI gitu. AI cuma tools kan. Okay. Itu positifnya. Nah kalau bicara negatifnya Pesimisnya ya kamu tergantikan sepenuhnya gitu. Karena kan ya buktinya dulu ya itu dalam mesin ketik sekarang udah nggak ada namanya profesi tukang ketik gitu kan. Jadi ada kan profesi yang akan digantikan sepenuhnya. Ya bisa aja aku sekarang nih ngobrol sebagai ilustrator, nggak tahu 5 tahun lagi bisa aja profesiku dagang kecap, nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Kita pun Jadi, juga sebagai host ya kan. Iya, nggak kita ngasuhnya itu namanya perubahan itu normal gitu. Walaupun menyakitkan tuh ya itu normal. Tapi aku pikir nah ini nih mau kalau ngobrol untuk orang-orang yang mau sekarang soal yang peminat DKV itu banyak banget. Lagi tren banget orang jadi desainer, jadi ilustrator tuh. Ya dari 5 tahun sekarang lah. Ya udah jadi tren ya sekarang. Jadi tren. Bahkan kuliah-kuliah itu sekarang kampus-kampus tuh berusaha untuk bikin itu DKV gitu. Jurusan DKV. Jurusan DKV itu udah banyak minatnya sekarang. Masalah dengan bentuk itu tambah banyak desainer, ada AI lagi. Sekarang pertanyaannya ya itu apakah kamu mau jadi ilustrator atau desainer tuh kamu tahu nggak resikonya? Karena aku awalnya masuk itu pas jadi semester 2 kuliah tuh ngerasa udah ini kerjaan ini nggak kayak PNS gitu loh. Kamu datang udah ada kantornya, kamu dipecatnya itu kan likely kamu dipecat gitu. Ya gitulah. Jadi kayak hukum rimba aja. Udah rimba aja. Jadi siapa yang bertahan dia yang ini terus gugur, yang ini gugur jadi semua. Pertanyaannya gimana caranya kamu bisa kuat gitu loh. Ini pilihanmu, kamu siap nggak gitu? Karena aku udah memilih ini, ada AI di depanku, ya coba aja dulu fight gitu. Tapi si AI itu pernah di-include juga di project? Enggak. Kalau apakah Bli pernah pakai tools AI untuk ngebantu? Sampai saat ini pernah nggak tuh? Ini kita bilang AI yang nge-generate image ya. Generate image nggak. Tapi kalau AI itu kan kita udah pakai yang kayak ChatGPT itu lumayan berguna ternyata. Ya kayak kadang untuk kadang kita untuk project itu kan bikin mockup segala macam itu. Kadang ada copywritingnya, malas kan kita harus mikir copywritingnya. Coba aja pakai AI itu lumayan bantu gitu loh. Tapi untuk nge-generate image tuh belum pernah. Belum pernah karena memang nggak butuh gitu, belum butuh. Ya. Tapi sebenarnya kalau klien tuh udah pernah ada yang ngasih. Aku punya klien dia tuh ngasih briefnya itu ada AI-nya. Oh gitu. Ngasih brief. Jadi itu ternyata membantu. Jadi dia itu nge-generate idenya dia kayak gini. Jadi itu untuk ngasih referensi ke Bli. Iya, jadi dia mau misalnya figurnya itu botak bentuknya, setelah itu dia tuh punya pakaiannya kayak apa, dia kan kalau dia nyari referensi dia malas gitu, dia ketik aja udah kayak gini, aku pengen kamu bikin dengan garis besar ini dengan style dengan sentuhanmu gitu. Oh itu bagus, itu membantu banget kayak langsung, karena kan aku biasa mikir dengan gambar juga. Jadi langsung ke transfer gitu maunya apa gitu. Betul. Itu kegunaan yang positifnya gitu ya. Dan itu pasti membantu banget sih. Ya, karena kan gambar kita referensi dengan kata-kata kan agak susah. Yang dibayangkan aku sampaikan ke Bli mungkin di kepalanya Bli kan beda gitu. Iya benar banget. Itu bisa membantu. Kalau mau positifnya lagi juga, kita tuh kadang tren tuh berubah-ubah. Kalau sekarang ini kalau musik gue nggak tahu ya, musik kayaknya udah digitalisasi semua gampang gitu loh, mixing gitu kayaknya kalau dibandingin dulu tuh gampang, tapi sekarang kayak orang lebih cinta satu analog gitu loh. Orang mulai lagi koleksi vinyl segala macam. Nah bisa aja shifting nih karya-karya yang non AI itu jadi collectible gitu. Banyak yang bisa kelihatan kayak gitu. Pasti terjadi kayaknya Bli. Iya pasti terjadi. Dan mungkin akan masif nanti pas ada AI, karena nilainya itu berubah gitu. Sekarang tuh orang nge-trend tuh kayak bikin riso segala macam gitu kan. Ya lihatlah nanti, itu udah nggak tahu apakah aku masih jadi ilustrator atau dari kecap, aku nggak tahu gitu. Mari lihat nanti gitu. Tapi boleh positif boleh enggak gitu. Paling tidak kalau mau jadi ilustrator tuh ya
masukkan itu di pertimbanganmu gitu loh. Benar, pertimbangan benar, menjadi benar. gini. Nah ini gitu. pesan nih buat yang nonton nih. Apalagi bocah-bocah yang sok-sokan mau struggle di dunia digital, nggak gampang gitu. Kerjaannya gambar anime doang. Ya, tolong dibikin portfolionya Nah, gitu. itu. Ya, jadi Harus benar-benar harus sungguh-sungguh ya beli ya. Iya, soalnya pesaingnya jangan dihitung ya, pesaing antara kalian sebagai anak di kafe aja udah banyak banget gitu loh. Iya, betul, dan betul. dari mahasiswa-mahasiswa tuh. Udah banyak banget dan mereka tuh kalau jujur ya, aku lihat anak-anak muda sekarang tuh skillnya jauh lebih bagus daripada aku. Gitu. Oh. Jauh lebih karena tuh mereka lebih melek sama Teknologi sekarang, langsung iya. dari mereka kecil udah nyentuh iPad jadi. Nyentuh iPad itu ya, Betul. orang tua udah gini, setelah itu mereka tutorial tuh udah di mana-mana kan sekarang dan mereka udah aksesnya ada, apalagi udah ada contoh orang tuanya mungkin lebih mendukung, jadi jago banget. Cuma setelah aku kerja sebagai ilustrator itu cuma jago gambar aja bukan itu aja yang poinnya gitu loh. So itu bukan, harus juga bisa punya aku nggak jago bersosialisasi, tapi kamu harus punya gini apa namanya kayak skill untuk bicara sama orang juga gitu. Iya, Karena iya, kan iya. Untuk negosiasi dengan lain karena itu diperlukan untuk di dunia pekerjaan. betul. Iya, iya, iya. Karena klienmu kan bukan robot. Betul, Klienmu betul, manusia betul, betul. kan gitu. Iya. Nanti harus punya juga kemampuan bicara sama gitu. Ya itulah salah satunya. Serba Kalau serbi. misalkan mungkin worst case-nya kalau misalkan nggak bisa berkomunikasi dengan orang, ya ujungnya jadi karyawan di suatu studio aja nggak bisa Iya, iya, bikin benar, bahasa benar. Nggak bisa bikin. sendiri gitu. Ah. Iya. Kalau misalkan punya skill negosiasi yang bagus apa pasti juga ujung-ujungnya mungkin bakal punya studio sendiri kah Iya, iya, atau punya iya. agensi sendiri gitu ya. Bel, ya? Benar. Aku di studio tuh berapa anak magang dan aku kadang sering nanya kalau ajak ketemu acara tuh ada teman-teman yang misalnya masih kuliah atau gimana, saya aku nanya apa sih rencana kalian gitu. Banyak yang aku nggak bilang itu jelek ya, mungkin karena mungkin mereka juga kuliah itu banyak tugasnya jadi nggak gitu. Cuma harus diperhatikan bahwa profesi kamu jadi ilustrator nih, ilustrator tuh ada banyak jenisnya. Cara nyampe ke kayak misalnya editorial tuh kan yang semua yang di buku itu kamu bikin sederhananya lah, yang kamu bikin kayak Kendra Paramita tuh, yang di Kompas. Iya. Nah itu editorial. Jadi gimana kalau kamu mau jadi kayak dia tuh cara masuknya beda dengan kayak aku yang masuk ke studio gitu. Cara portfolio juga beda. Kamu harus ya kepoin lah headless. Berarti Jadi maksudnya aspek dari desain ilustrator tuh beda-beda gitu. Beda-beda Jalurnya dan- beda-beda untuk achieve ke titik yang kalian mau, jalannya mungkin beda dengan yang beli jalanin gitu iya kan. betul. Jadi perlu riset. Perlu Riset pasar, ngulik ya. Harus ngulik. Jadi nanti pas udah lepas lulus itu kamu nggak ngeblank gitu loh kayak Kayak aku harus mesti ngapain? Ya gitu. Saya ngeliat bingung gitu. Jadi kayak ya gambarmu bagus, cuma kamu bingung mau ngapain kan juga percuma gitu. Iya. Ya bisa lah dipakai pertimbangan. Oke. Aku sok bijak banget padahal. baru 3 tahun, baru 3 tahun kayak Iya, masih yang Coldplay kan. Iya. Mungkin kita lanjut ke bahas kan Coldplay nih kali ya beliau. Oh Iya. iya boleh. Nah, ini bisa dibilang Achievement terbesar nih. Besar Iya, nih Coldplay nih. iya gini besar lah gitu. Besar ya Coldplay, siapa Iya. sih yang nggak tahu Coldplay? Iya, ya kan? walaupun bukan itu sebenarnya kalau di biar bukan dari bandnya sih sebenarnya, itu dari promotornya, tapi tetap lumayan ya Nah itu exposure-nya besar banget. kalau boleh tahu karya beli untuk Coldplay ini dipakainya di mana sih beli? Jadi gini, kalau boleh cerita gini, untuk promotornya itu pada saat konser dia itu ada tradisi dari promotor itu untuk ngasih kayak gestur gitu loh, kayak welcoming itu ada posternya gitu. Yang dulu tuh John Mayer ada yang bikin Hari Merdeka kalau tahu. Itu bikin poster juga. Nah, untuk Pas John Mayer ke sini. Iya, pas datang ke sini. Yang giliran Coldplay itu aku yang diminta untuk bikin gitu. Jadi kayak kamu nih artisnya datang, oh ini kita ada welcoming gitu. Kayak dengan- souvenir lah ya beli ya. Iya, kayak Mungkin souvenir apa, gitu gift card kayaknya. kali ya, gift card untuk Ya, mereka. bisa Tapi jadi. itu untuk mereka kan? Untuk welcome mereka sih dibilangnya. Iya, Ya, itu- maksudnya untuk dikasih ke mereka kan? Nah itu aku kurang tahu. Oh. Detail apakah dikasih atau enggaknya itu aku nggak, karena mereka tuh bilang kayak ya nanti kita bikin aja, siapin aja untuk dicetak gitu. Jadi jadi mereka tuh nggak yang detailin bahwa mereka apa kasih atau apa. Aku juga lupa nanya sih. Cuma yang pasti di post di sosial medianya gitu untuk kayak ya menyambut, ngasih hype aja sih, mungkin kayak gini-gini Iya, gitu. Buat digoreng-goreng di awal. Digoreng. Tapi gitu. memang kalau yang aku lihat beli desainnya itu memang Indonesia banget sih. Ada ondel-ondel, ada wayang ya kan? Iya, kalau nggak salah iya. ya. Itu desain yang dipakai ya? Iya, desain dipakai. Iya. Itu karena briefnya emang begitu.
Oh, emang di briefnya seperti itu Iya. ya, untuk ada unsur Indonesianya. Iya benar-benar. Nah, tapi untuk sampai di proses akhirnya deal. Deal. Beli Nah, yang tuh. buat nih untuk Coldplay. Banyak yang mau lo itu lo. Approaching-nya, Banyak yang apa. pengen kerjain itu loh soalnya. Iya, gitu. soalnya banyak mungkin kan orang-orang apa anak-anak lain yang ilustrator juga pengen untuk ngedesainin siapa gitu kan. Ya. Prosesnya ini sebenarnya kalau dibilang panjang banget ya, maksudnya kayak aku tuh sampai di sini tuh juga lumayan beruntung aku bilangnya karena itu udah karena mungkin kesenanganku bergaul juga, ada teman-teman dari pertemanan itu juga datanglah ini gitu. Kalau yang khusus untuk Coldplay ini jadi waktu itu teman sekantorku juga Ode Baskara itu dia itu dikontak sama, boleh nyebut gini nggak, brand nggak? Boleh aja, boleh. Ya gitu. TFR itu, The Finery Report itu dia bikin kayak acara namanya JDF gitu loh. JDF itu ada komunitas sama doodlers. Nah dia tuh diundang jadi doodlers, setelah itu minta rekomendasi orang Bali, salah satunya aku kan. Aku diminta untuk ikut. Nah kita tuh ada pameran di acara JDF tuh, ada pameran khusus doodlers itu. Nah aku mamerin karyaku hasil kolaborasi sama temanku di Singapura gitu kan. Jadi ini Indonesia banget, namanya Bima, boleh dicek di Instagram, itu Indonesia banget. Jadi tentang Bima yang nyari. Tapi ini ke ilustrator Singapura? Enggak, aku itu kolaborasi sama printmaker Singapura. Jadi ilustrasinya aku. Tapi aku pamerin di sana, itu Indonesia banget karena kebetulan sama dia itu pengennya yang Indonesia banget. Jadi kelihatan kayak Indonesia karena unsur Indonesianya besar itu. Pas itu juga promotornya itu kebetulan nyari talent buat untuk bikin welcoming posternya Coldplay gitu. Disuruh lah sama TFR. Di event itu tuh dia nyari? Iya dia nyari, dia bilang sama orang JDF-nya gitu loh. Oh ya boleh cek aja, ini kita punya pameran segala macam, dicari. Oh ini Indonesia banget nih gitu, kayaknya ini deh yang saya mau gitu. Akhirnya dikontak lah aku dan briefnya kayak gitu. Aku pengen biar ada Coldplay-nya. Dia bahasanya adalah tetap colorful gitu dengan sophisticated-nya si Coldplay, tapi Indonesianya ada gitu. Gimana caranya kamu gabungin itu? Nggak hilang gitu ya? Nggak hilang. Jadi alasan kenapa aku dipilih itu karena portfolioku Indonesia banget waktu itu gitu loh. Jadi kalau dibilang ya itu prosesnya itu, kalau ya banyak yang pengen, tapi kalau aku juga mikir aku beruntung dapat karena ada koneksi itu semua gitu. Ya, tapi ya gak yang ujuk-ujuk tiba-tiba dapat kan. Ya. Semua ada prosesnya. Ya, tiba-tiba ditelepon bikinin saya enggak gitu. Enggak mungkin gitu. Nah, balik lagi nih soal apa? Pinter negosiasi dan pinter bersosialisasi. Kalau nggak ada itu nggak mungkin dapat ya beli. Iya, nggak mungkin. Jadi banyak kan proyekku tuh gitu. Dia tuh kenal siapa. Ini kayak kita sekarang ini kan juga dari ya kenalan-kenalan gitu loh. Betul. Jadi ya itu bergaul dan juga ya portfolio itu penting. Karena kamu kenal, setelah itu orang tuh lihat, misalnya kamu tanyain, aku punya project nih, kamu punya teman ilustrator nggak? Punya gitu, ini. Setelah itu dilihat Instagramku, ini karyanya nggak ada gitu. Jadi harus barengan kamu bagus karyanya, oke, punya standar gitu, tapi juga bangun relasi gitu loh. Karena klien kan di luar itu gitu, di luar lingkup desainer itu gitu. Betul. Ya, jadi berelasi itu penting gitu. Nah, beli. Ini aku mau bahas sesuatu yang mungkin agak sensitif deh. Aku boleh nggak jawab nggak? Tapi dijawab mungkin ya sebisanya lah ya kan. Seamannya lah. Gimana sih seorang ilustrator ngasih rate ke klien? Mungkin kalau misalkan yang aku tahu nih dari dunia fotografi atau videografi, itu dia ngelihat dari biaya aset gear dia, terus apakah software yang digunakan itu pasti. Nah itu ntar ada rate sendiri tuh biasanya fotografi, dan porto juga nggak ketinggalan ya, pasti porto juga dilihat lah. Nah kalau dari ilustrator sendiri, aspek-aspek apa sih yang mempengaruhi rate seorang ilustrator gitu? Kalau secara teori dulu ya, secara teori itu ada at least ada 3, ada dua yang umum, yaitu biasanya rate berdasarkan per jam. Jadi per jam itu dihitung kayak tadi itu penggunaan alat, listrik yang dipakai. Ada juga fixed rate. Fixed rate ini yang biasanya dilihat dari jadi dia bulatin aja gitu. Kalau project kayak gini berapa kira-kira waktu yang dia habiskan, setelah itu costnya berapa, setelah itu nanti plus value-nya dia berapa. Jadi kayak gini, kayak jualan baju aja, kayak misalnya modal berapa, modal kan pasti ada orang kelihatan kayak listrik itu masa enggak sih, wifi masa enggak, bensin, akomodasi, pengiriman, gitu, bensin meeting, beli makan, meetingnya kan di restoran gitu.
ya kalau bagus kalau dibayarin klien, kalau enggak kan ya lumayan gitu Iya. kan ya. Jadi itu biasanya diperhitungkan itu sama kalau biasanya juga mungkin ya beberapa desainer tuh karena beda-beda ya approach-nya. Kalau aku dengar tuh ada yang juga dia itu ngelihat brand yang diajak gitu, penting itu kan. Ya, betul. Jadi itu mempengaruhi rate juga sama kadang juga brandnya dia gitu. Oh, self brand dia ya. Iya, Personal brandingnya. Ya, ini Personal branding. silakan tebak aku yang mana, tapi aku nggak boleh nanti dimarah bu manajer. Ya. Tapi intinya itu kalau dia secara keseluruhan tuh banyak caranya, tergantung yang mana yang cocok gitu loh. Semua ada kelemahannya. Kalau hourly rate itu kayak misalnya per jam itu, jadi klien tuh akan berpikir bahwa kalau kamu tuh ngerjain makin cepat, Iya. dia akan menghapus kamu makin cepat karena dia pengen lebih murah kan. Betul. Ya, sedangkan kalau fixed rate itu biasanya ngegulinnya yang susah. Oh. Karena kenapa? Karena kamu nggak punya alasan masuk akal kenapa hargamu segitu. Iya. Kamu bilang aja misalnya berapa, oh project ini Pak saya kasih 10 juta gitu. Dia kalau dia percaya sama kamu dia akan oke, gas. Kalau value-mu cukup penting sama dia, tapi kalau dia misalnya kayak nggak terlalu memandang value atau dia tuh masih meragukan, kamu harus bisa jelasin kenapa kamu dapat itu. Ya. Ada yang Berargumen. Nah. berargumen, ada yang bilang bahwa kamu stick kayak gini kayak chicken game gitu loh. Kamu bertahan aja. Jadi siapa yang chicken duluan dia apa kamu gitu. Kalau kamu chicken duluan ya berarti dia akan nawar Iya, gitu. iya, iya, Dia iya, kan pasti akan nawar, dia berusaha akan nawar. Tapi kalau kamu misalnya karena gini, kadang kita berpikirnya kalau kita tak bertahan kekeh bisa aja dia pergi gitu kan. Oh Betul. takut pergi kan namanya gitu. Tapi kita nggak boleh gamenya itu kita nggak boleh kelihatan dia takut pergi kan. Jadi di sana susahnya kita harus tahu value kita seberapa, value klien seberapa itu bisa di-set lebih lama gitu loh. Dan kita harus juga bisa baca kliennya sebenarnya seberapa pengen sih kerja sama gitu. Oh iya. Kalau itu baru bisa efektif pakai fixed rate gitu loh. Oh, gitu loh. oke, Jadi oke. dan bisa Seberapa fixed rate, pengen dan seberapa sanggup kali mungkin. seberapa pengen dan seberapa iya. sanggup Untuk gitu. membayar waktunya. Ada hint-hintnya kayak misalnya kalau misal dia itu nggak sanggup tapi pengen banget, beda tuh. ada kelihatannya kayak oh oke gitu. Kalau udah kayak dia itu kelihatan pengen banget, biasanya kamu game udah punyamu gitu. Gitu. Iya, Jadi iya dong, pasti ya dong. dealingnya gitu. Tapi ini nggak kayak sebenarnya tergantung kamu ngelihat dirimu juga sih. Kamu tuh pengen segini nyaman nggak dibayar, karena kan project itu Betul. kadang kalau aku ngerjain tuh bisa sampai 2 minggu gitu kan. Selama 2 minggu nih kan kamu ada bulanan tuh harus tetap terpenuhi gitu loh. Iya. Kalau sebulan tuh cuma ada 4 minggu, berarti 2 project aja dong. Gimana cara 2 Nah, project berapa tuh? tuh kira-kira costnya 1 bulan kamu? 1 bulan gitu kan? itu gimana caranya kan gitu hitungannya sebenarnya. Iya, iya, Jadi iya. harus dilihat kayak gitu. Ya ada bukunya, siapa namanya? Pokoknya cari aja. Ada Suranto Rustam. Ya gitu kalau nggak salah itu ada bukunya. Buku yang anak-anak di kafe pasti tahu itu ada tentang rate. Jadi dia itu juga bahas soal itu. Oh, dia Iya. spill lah gimana caranya Iya, kita gimana nentuin caranya rate ya. membedah hourly rate sama fixed rate gitu ada. Oh. Juga kadang ada strategi harga UMKM gitu. Oh. Biasanya itu bagus untuk kita, karena UMKM tuh kan ya kita tahu kamu tuh baru mulai gitu loh, nggak mungkin Iya, kamu iya. bayar Oh, mahal. ini bisa jadi tips untuk anak-anak di kafe yang baru baru struggle nih ya. Baru struggle bisa Iya, jadi iya. kayak modelnya itu bisa kamu kasih bayaran atau model kerjasama gitu, kayak kamu tuh pesan sekian desain setiap bulan di aku kasih harga segini. Jadi kan invest di dia, jadi ya itulah. Betul. Itu urusan bisnis. Nanti bisa dibaca di bukunya itu lengkap kok main. Ya, Untuk ya, panduan kasarnya bisa. Iya. Oke. Nah, ada nggak sih mungkin tips kali ya untuk anak-anak muda yang mau struggle untuk di DKV, kira-kira mereka harus mengasahnya yang mana dulu, sama tadi untuk biasakan untuk tahu value diri mereka, kira-kira rate yang pantas untuk pemula tuh kita kira-kira ngasih ke klien berapa sih gitu. Oh gitu. Untuk yang pemula banget nih ya Bli ya, untuk yang mungkin yang baru mau menyemplung ke dunia DKV agak susah ya pertanyaan. Oh ya. Bukan, soalnya bisa jadi secara politis nggak korek gitu loh, karena Ini kan tapi balik lagi pendapat pribadi Bli, benar ya. pribadi ya. Kalau gimana ya, struggle sih lumayan. Kalau kamu desainer awal, saran paling bagusku adalah jangan terjun sendiri dulu, jangan freelance dulu. Oh, justru freelance itu tidak direkomendasikan. Iya, karena kamu tuh struggle gitu. Karena kenapa gini logikanya, kalau kamu kerja sama orang, kamu belajar sistem. Masuk akal. Ya Masuk akal. jadi kalau kamu terjun ke
ke sendiri dulu, kamu akan kayak ya kamu langsung learning by doing tuh kelihatan keren, tapi sebenarnya nggak efektif menurutku. Karena kalau kamu belajar dari emang yang udah established sistemnya, biasanya kamu bisa nyontek kayak dia itu caranya gini, dia tuh ngeritnya gini, ngomong sama kliennya kayak gini, itu pembagian tugasnya begini. Iya. Jadi kamu bisa motong waktu belajarmu dengan berenang tenggelam Langsung. itu dengan langsung lihat contoh orang yang udah berhasil gitu loh. Iya. Apa yang berhasil, apa yang enggak. Nanti setelah itu kalau memang rasa sudah mapan, sudah lumayan, oh ya aku tahu lah kira-kira gitu. Nah, baru bisa sendiri gitu. Iya. Ada beberapa temanku yang langsung freelance dan berhasil banget gitu. Ada, tapi kayaknya kalau kayak Satu aku, dari sekian banyak gitu dia. banyak dan dia tuh berani banget ambil resiko kan. Iya. Dan dia tuh ya kamu tuh harus benar-benar punya satu skill yang antara kamu jago banget untuk dapetin klien atau gambarmu bagus banget bisa sampai sukses di sana. Jadi benar-benar harus polarisasinya harus di satu sisi yang nggak bisa kayak left wing atau right wing aja, tapi harus hard left atau hard right gitu loh. Jadi benar-benar harus punya yang dijual kalau kamu mau freelance langsung gitu. Tapi kalau nggak yakin, misalkanku sih kerja dulu sama orang itu paling aman. Itu safe zone banget ya. Safe zone, karena kan kamu bisa nyoba beberapa perusahaan, mungkin kamu bisa di waktu senggangmu kamu ya project sama teman gitu, nanti kamu tahu mungkin rasanya kalau punya portfolio tuh pada saat kamu freelance, kamu tuh di email sama agensi, setelah itu di ghosting, itu akan sering terjadi. Iyalah. itu Betul. Jadi di email pakai nama lain gitu, jadi namamu Ghost Day dipanggil halo Rusli gitu, aku salah. Iya, jadi kayak gitu, jadi nama orang lain dipakai karena dia nge-blast ke banyak orang kan gitu. Jadi itu sering terjadi. Itu udah rahasia umum lah ya. Ya itu menurutku nggak salah sih menurutku, namanya kan kamu tuh agensi kan tekanannya besar gitu. Betul. Kamu tuh harus cepat, harus gini tuh, itu nggak salah gitu. Cuma karena kamu tuh di posisinya masih di pasar bebas gitu loh, belum punya portfolio besar tuh, jadi emang akan itu ikannya itu banyak banget, kamu akan mengalami itu. Dan kalau kamu mengalami itu saat kamu freelance, stres banget karena kamu nggak punya gini, kayak nggak punya parasut gitu loh. Besok ya kalau kamu nggak dapat project ini, besok ya bagus kalau masih sama orang tua, tapi kalau ngekos ya bisa minggat dari kos kan gitu. Bener. Tapi kalau misalnya punya kerjaan tetap, at least kalau gitu ya udah sedih, tapi ya besok aku masih bisa ke kafe gitu. Gitu kan. Tapi juga kalau studio untuk desainer gini jarang yang terikat ya beli ya. Jadi dia bisa tetap ngambil job di luar gitu kan? Tergantung gininya sih. Aku ada yang enggak ya? Ada yang enggak gitu. Itu soalnya studio desain ini banyak banget aturannya itu cukup custom gitu loh. Tergantung perjanjiannya lagi sama dia. Mungkin tergantung yang hire tuh ngeliat value seberapa gede sih nih orang gitu. Kalau misalnya dia pengen ikat, bahkan ya deal-dealnya kayak apa gitu. Tapi tergantung orangnya lagi ya. Tergantung orang, tapi umumnya kalau biasanya kan kalau yang masuk studio desain tuh dikit sebenarnya. Misalnya anggap dari 50 orang lulusan di kafe 1 tahun kebanyakan gitu. freelance. Bukan, banyak masuknya itu kayak di pabrik atau apa yang betul-betul desain itu. Di korporat tuh lebih banyak ngisapnya menurutku ya. Kayak misalnya yang untuk itu bayarnya juga lumayan gede sih. Itu biasanya nggak terikat karena dia ya emang kamu kerjain di kantor, setelah itu kantor udah bodo amat gitu. Biasanya di studio desain tuh mungkin beda-beda sistemnya gitu. Kalau setauku, aku tahu di Bali itu ada mungkin 3 atau 4 studio tuh. Sejauh yang aku tahu tuh beda-beda di cara mereka memanage-nya. Berarti kalau misalkan ownernya emang yang suka banget temennya orang, dibayar gede tapi terikat gitu ya? Ada yang kayak gitu. Ada yang modelan sejauh yang ini gini ya, setauku aja ya. Itu ada yang kayak gitu. Biasanya si owner tuh pengen misalnya dia itu bersama dia gitu. Maksudnya karyanya ini orang, aku maunya karyanya dia keluarnya dari studio aku doang gitu kan. Iya, bisa dibayar gede kan gitu. Ya, balik lagi tergantung dealingan deal sama di awal ya. Iya gitu. Tapi apapun jalannya menurutku itu tetap aman gitu. Karena kalau misalnya anggaplah kamu tuh di hire sama studio, setelah itu kamu di-cut gitu loh. Artinya kan di sana tuh kamu tetap belajar. Tetap belajar untuk gimana timelinenya kerja, setelah itu gimana meeting, apalagi diandalin banget kan, pasti kan kayak kamu akan sering ketemu klien gitu. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya kayak di korporat yang kamu nggak ketemu klien gitu, kamu setelahnya kerja masih bisa ketemu klien dan kamu masih ada safe zone-nya. Masih kan? ada jadi sampingan. Masih ada kayak sampingan. Iya, masih ada kayak sampingan. Jadi ya itu tadi nggak lapar banget lah gitu. Karena gimana pun sesuka-sukanya gambar,
aku mikir aku hobi gambar. Tapi kalau hobimu cuma gambar dan itu jadi kerjaan tuh nggak jadi kayak hobi lagi nggak. Pernah bosan ya? Pernah. Ya? Pernah. Aku kerja jadi ilustrator full time dari jam 9 ke jam 6 itu selama 5 hari. Ya hari Minggunya aku nggak gambar. Oh Ya iya. gitu. Iya. udah muak gitu. Muak Iya, aduh. iya. Gini mulu. Apa gitu. Udah nggak gini. Jadi kadang memaksa diri untuk punya project pribadi itu juga agak susah sih. Tapi ya itu intinya biar nggak menyesal aja masuk jadi desainer gitu. Oh, Di iya. Bali ini ada ini gak sih kayak komunitas ilustrator gitu? Ada lah pasti ya. Ilustrator ada tapi kecil. Maksudnya mereka tuh kayak mungkin tersebar ya, bukan yang untuk Bali gitu. Dulu ada ilustrasi pernah bikin namanya ilustrasi gitu. Pernah berusaha untuk bikin itu tapi kayak masih lanjut apa enggak aku kurang tahu. Yeah. Masih sih teman-teman tuh masih ngumpul-ngumpul tapi bukan yang serius benar-benar komunitas gitu Yeah. loh. Kayak lebih kayak teman-teman kopdar aja gitu. Dan itu Yeah. seru gitu. Iyalah pasti. Ya. Dan itu nyampur pasti kan, yang stylenya ini, yang style itu. Iya, jadi kita kayak ngobrol kayak gitu. Ini sama kayak anak musik lagi nongkrong lah. Iya, Anak Iya, lagi nongkrong, ya kayak kan? gitu. Jadi ya berteman aja, nyari-nyari gitu aja gitu. Dan kadang di pameran itu sering ketemu orang. Ngumpulnya di situ ya? Iya, kalau di studio itu ada model kayak open studio itu kayak ya kita tiap bulan tuh bikin acara untuk undang pembicara. Nah orang bisa datang ngumpul gitu. Lumayan itu aja biasanya yang menjadi untuk update-update. Soalnya buat lagi iya terjadi. apa namanya, aku kebayang kalau misalnya orang baru terjun pengen bingung mau kemana, ya kan yang cari pasti kan komunitas. Iya harus. Betul. Buat ngelinknya dia Ya, ntar mau untuk kerja di tanya-tanya mana. info seputar Iya. ilustrator dan Iya lain-lain. betul. Ya. Biasanya nyari di sana. Kalau aku dulu sih malah kebalikan ya. Komunitas ada, cuma aku pas kuliah tuh jarang ngumpul. Karena aku kupu-kupu kan kuliah pulang gitu. Kupu-kupu. Pas aku kuliah aku masih di Glungkung. Itu kalau dari tempatku kuliah tuh 30 menit perjalanan. Jadi mesti bolak-balik. Jadi aku males. Aku iya. ngumpul itu Mau malas. ngumpul lagi pulangnya kemalaman. Ini lagi kemalaman gitu, padahal udah pulangnya udah malam gitu kan. Setelah itu ya udah nyari ide-ide kayak mau kemana apa ya itu di internet aja. Itu bisa, tapi setelah aku Enggak alami bagusnya untuk komunitas. Bagusnya sebenarnya. komunitas. Ya, Iya, kurang pasti. efektif ya, Beli, kalau nyari Iya. sendiri di apa internet apa gitu ya. Pengetahuannya kamu dapat orangnya enggak? Iya, Gitu. iya. Pengetahuannya dapat orangnya enggak gitu. Iya. Padahal sebenarnya di dunia pekerjaan link tuh butuh banget. Butuh kan? banget. Betul. Jadi aku 3 tahun ini ya ngebut gitu, berusaha cari link segala macem. Dapat kesempatan ke Singapura pameran, nyari link di sana Iya. gitu. Kebetulan juga senang sih untuk nyari teman gitu, jadi nggak beban Ya banget. sebenarnya tujuan podcast ini kan juga itu. Oh iya, terima kasih. Ngelink kan. Iya, Iya. betul. Komunitas. Ya semoga boleh kenalan DM Nah, aja. siapa nggak tahu apa-apa. kan dapat klien juga dari Oh viewers iya, kita kan. ya. Iya. Ini bandnya nggak mau dibikin merchandise. langsung minta aja, dia kan bandnya nggak mau bikin merchandise. Bisa lah nego. Iya. Jadi kerjaan itu juga ada ya, masuk ya dari band-bandan, Ada. artwork gitu. Artwork yang terakhir kalau untuk band itu teman sih, Walabi namanya ada. Itu Bali ya? Bali. Kalau sekarang sih banyaknya gini ya, antara lucunya di Bali tuh coffee shop sama tempat makan tuh suka bikin merchandise loh. Oh gitu. Bikin merchandise. Ya jadi bikin Oke, merchandise. jadinya kayak Starbucks ya? Iya, jadi kayak Starbucks. Gak ada sponsorin lagi gue. Di Starbucks lagi boleh ya. Ya kayak gitu, kayak bikin kayak gitu dan banyak bahkan sampai dari mie, kopi, segala macam. Kalau udah itu tuh bikin merchandise gitu. Iya. Dan Dan itu kan pasarnya ada Beli, di Bali. Ada. Buktinya dia bikin lagi. Iya sih, benar Ya, sih, kayak, benar sih. aku kurang nanya, tapi kayaknya ada ya. Karena banyak banget yang gitu, entah dia stiker aja atau gitu. Teman-temanku juga banyak yang kayak gitu. Kalau coffee shop sih umum ya karena anak muda. Iya. Dan juga coffee shop tuh biasanya komunitas base juga kan. Jadi bikin merchandise tuh masih umum. Aku kagetnya tuh kayak ya resto tempat jual mie atau apa itu bikin juga kayak wah seru juga, dan mereka jualan ada yang beli gitu. Tapi masuk akal sih, karena anak-anak muda zaman sekarang kan punya kebanggaan untuk menjadi anak senja. Oh gitu. Jadi mereka brand-brand dari kopi itu merchandise, baju, mungkin tote bag kan dipakai pas Jadi sama mereka identitas. kan. Jadi Iya. identitas kayak tempat nongkrongnya di mana Iya. gitu. Dari gue nih misalkan anak nih mana gitu kan. Iya. Nggak tahu aku beli kopi Grab nggak sponsorin lagi. Iya. Sorry. Beli kopi mah beli kopi aja ya kalau Ya, kita beli kopi gitu ya. ya. Soalnya Iya. tujuan beli kopi itu buat melek, biasanya buat biar Benar. bisa begadang. Iya. Bukan buat
pansos ya. Nggak, emang bisa ya kopi buat pansos ya? Ada aja beli. Oh, Kalau di ada ya? daerah di Jakarta ada banyak. Oh, Kan. gitu. Ke coffee shop untuk pansos tuh ada. Jadi Mas ngajak ke sana untuk menaikkan nilai sosial gitu. Betul, betul. Oh betul, gitu. betul. Ada juga beli yang ngutang buat ngopi itu ada. Ada. Nih nggak ada yang tersinggung kan kita Mas? Ini nggak ada. Di sini sih nggak ada aman beli. Jangan ya, ini yang bilang bukan saya. Nggak tahu, benar nggak tahu. Itu ada. Oke, lanjut mungkin. Buat beli sendiri pribadi, kira-kira impian apa sih untuk jadi Ya, ke seorang depannya nih. ilustrator? Impiannya tuh gimana sih? Oh impian. Kalau sebenarnya kalau mimpi itu Maksudnya jujur, mungkin impian yang kayaknya gue kalau misalkan udah nyampe di titik ini di bidang ilustrator ya, oh gue udah puas ya, gue gak bakal ngerjain apa-apa lagi, even gue tetap kerja gitu. no. Mm-mm. Kalau sekarang ini targetnya biasanya nyari kestabilan ekonomi aja sih sebenarnya. Oh. Ya realistis, tapi karena jujur aja mimpiku tuh dari kuliah itu lumayan udah tercapai gitu loh. Di 3 tahun ini udah nyampe. Ya, jadi itu gambaran seberapa beruntungnya aku kan. Jadi kayak udah nyampe, sekarang lagi mikir apa mimpi barunya ya. Cuma yang fokus sekarang itu ya ekonominya biar stabil lah gitu. Ada project biar ya mimpinya punya aset atau di luar ilustrasi gitu loh. Jadi mungkin yang terdekat pengen punya Biar bos bisa kali. sambil saling support ya. Ya saling support. Tapi karena kan untuk mencapai mimpi tersebut tadi punya aset di luar ilustrasi, jalannya udah tahu deh Bre. udah Ke gambar lah ya. ya jalannya udah tahu, uangnya belum ada. Bukan Yang penting itu, Bli. waktunya belum ada. Waktunya Iya. oke. Waktu. Ya dua itu waktu sama uang belum ada. Ya. Kalau menurutku segala mimpi bisa kecapai asal ke gambar jalannya kan. Iya, gambar jalannya FYP udah ada. banget. Jalannya udah ke gambar. Iya. Ini kata-kata hari ini nih ya. Iya. Segala mimpi bisa kalian capai kalau kalian tahu jalannya. Iya. Bagus, optimis sekali ya. Bisa. Ya gitu. Oke, mungkin kalau mau lanjut, aku mau nanya ini sih Bli. Harapan apa sih yang Bli pengen harapan untuk para ilustrator di mungkin di Bali lah, region Bali. Apa ya? Di dunia ilustrator, harapan apa yang Bli pengen gitu? Maaf, berharap untuk orang lainnya agak bingung ya. Bukan untuk orang lain sih, berharap untuk dunia ilustrator. Oh, Iya. Ekosistem ilustrator. Ekosistem ilustrator. kalau menurutku gini sih, mungkin kayak ya informasi, kalau dibilang informasinya nggak ada sih sebenarnya udah banyak ya. Menurutku kayaknya perlu kayak event yang kayak modalnya kayak popcorn, kayak JDF yang kemarin itu kayak Jakarta Book Fair gitu, Festival yang lah ya. festival yang memang khusus untuk kamu tuh itu lebih ada gitu, untuk ilustrasi, untuk desain tuh lebih ada, karena kan kalau itu biasanya pusatnya di Jakarta aja. Iya. Jogja udah ada, cuma ya Jogja juga lumayan komunitas desainnya kan. Cuma di Bali itu kita kalau mau kayak jualan apa kayak di art market yang segala macam gitu kan harus ke Jakarta dulu gitu. Ya pengennya kalau boleh ada yang kayak gitu, karena itu jadi salah satu ajang untuk nunjukin karya juga untuk jualan gitu. Iya. Ya Berarti ujung-ujungnya harapannya cuan nih, sih nggak ya. jauh-jauh Iya. ciptakan lapangan pekerjaan yang luas lah ya. Iya. Luas. Iya. Lapangan pekerjaan nggak cuma tempat kantor kan. Misalkan kayak event itu juga Ya, lapangan pekerjaan event tuh lapangan kerjaan juga. untuk band, untuk ilustrator, untuk Tenan-tenan. pelukis juga ya Bli ya. Pelukis. Iya. Pelukis ya. Untuk penari pun ya kan Iya. ada juga ya. Ya tapi sekarang progresnya udah ke sana sih menurutku, kalau di Bali udah Sekarang mulai. menurutku yang aku lihat dunia kreatif nih lagi Lagi naik banget. ya. Kalau udah sekarang ngomong gini ya. Kalau udah politisi bahas-bahas berarti emang lagi ngetren. Oh Iya. Oh iya betul, betul. makanya gitu kan, karena ya banyak yang bilang industri kreatif itu udah kayak bahasa klise banget. Iya betul. Ya, memang lagi bagus. Semoga terus bagus gitu. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Ya paling mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bli kira-kira mungkin untuk kita atau mungkin untuk si pendengar. Ya apa ya? Ini sebagai penutup nih, sebagai penutup. Sebagai penutup, ya aku nggak tahu lagi aku mau apa. Tahu apa Bli? Kalau disuruh
Kalau Soalnya ngasih disuruh saran, ya? kalau ngasih saran tuh aku nggak pernah gini. Kalau aku mikir karena karirku itu berdiri di mengagumi orang gitu, ngelihat karya orang yang keren-keren gitu. Jadi Yeah. mungkin ya makasih juga bagi ilustrator Indonesia itu Yang udah nginspirasiin yang ya. sudah menginspirasi gitu. Banyak banget kalau aku sebutin kayak semua ilustrator Indonesia kesebut gitu. Itu juga jadi mungkin kalau ya aku lihat gini, kalau sekarang tuh sering pertanyaan yang muncul itu gimana sih caranya nyari style gitu. Ya. Mungkin boleh ini bisa jadi penutup saran, Ya. mungkin tips gitu. Mungkin ya kalau menurutku bisa gini caranya, cara gampangnya adalah kamu tuh sering-sering lihat visual gitu loh. Mungkin visual itu mirip kayak kalau aku dulu sama temanku senior dulu di kantor tuh, aku pernah nanya dia tuh suka makan kan. Setelah itu dia cukup pede dengan tes makannya dia gitu. Setelah itu aku pernah nanya kayak, kok kamu pede banget sama tesmu, kamu bilang ini enak gitu. Karena aku sering makan gitu. Setelah itu aku ngeh juga, gitu juga visual artis sama juga kayak mungkin musisi. Jadi kalau kamu makin luas kamu ngelihat visual, kamu tuh biasanya tesmu lebih bagus. Kebentuk gitu. sendiri ya, kebentuk sendiri. Jadi kayaknya jangan berusaha ngejar visualnya dulu, tapi coba develop kesukaanmu dulu gitu loh. Banyakin input ya. Banyakin input dulu. Iya. Baru nanti ciri khasmu itu udah pasti ada Langsung terbentuk sendiri ya. Kadang orang tuh nyari visualnya dulu gitu, pengen beda banget. Malah Gak kesampean ya. banyak yang nyebrang gitu loh kayak ini tidak secara visual tidak menarik gitu loh. Malah jadinya kayak kamu tuh cuma pengen beda gitu. Jadi mungkin Akhirnya kesannya memaksakan. ya. Ini dari perspektifku aja karena banyak yang nanya juga. Gak ada salah karena bener kan. Oke. Bro. Ya kalau mau dicoba boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Oke. Ya jadi ya gitulah kira-kira. Enggak Oke, bijak-bijak banget. segitu aja kali untuk hari Iya, ini. terima Iya. kasih. Terima kasih Bli Gusde. Beli Gus deh, terima kasih banyak. Iya. Udah Beyond di Blast Beat. thank you. Eh.